Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Tesanggapura 23 Jayapura, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Fajar Papua. Saudara, sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua pagi ini, edisi Kamis 9 November 2023 dengan fokus berita. Bertentangan Perdasi nomor 5 tahun 2023, pelantikan 8 anggota Majelis Rakyat Papua ditunda. Pemerintah Kota Jayapura masih menyelesaikan kelengkapan dokumen laporan harta kekayaan negara. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Fajar Papua pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan Warta Berita Olahraga. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Welly Runteboy. Pada kita awali informasi yang pertama, pelantikan 8 anggota Majelis Rakyat Papua masih ditunda. Wamendagri John Wempi Wetipo sebut penundaan itu lantaran bertentangan dengan Perdasi nomor 5 tahun 2023. Berikut laporannya. Sebanyak 34 anggota Majelis Rakyat Papua masa jabatan 2023-2028 resmi dilantik Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo pada Selasa lalu. Namun ada 8 anggota lainnya yang masih ditunda pelantikannya. Wamendagri Wetipo mengatakan penundaan pelantikan itu lantaran bertentangan dengan Perdasi nomor 5 tahun 2023 pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan harus dari provinsi yang bersangkutan. Itu sudah menegaskan bahwa keterwakilan adat, agama, dan perempuan itu yang ada di lingkungan provinsi yang bersangkutan di Papua terdiri dari suku Tabi dan Sairedi. Dan yang masuk itu sudah saudara kita dari gunung. Mohon maaf, saya tidak diskriminasi di sini, tetapi kekhususan ini sudah diatur. Kalau MRP di Papua Pegunungan sudah dari pesisir bisa maju di atas karena belum ada regulasi yang mengatur, ya. Makanya tadi saya bilang dari pesisir GKI ada usul dari pesisir untuk masuk di gunung bisa, MRP bisa. Tapi di sini ini terikat dengan Perdasi. Perdasi yang tadi saya sampaikan nomor 5 tahun 2023 di pasal 5 ayat 1, 2, dan 3. Itu sudah sangat jelas. Jadi saya berharap tidak boleh ada narasi lain. Ia menambahkan jika 8 anggota tersebut tetap dilantik, maka akan membuka celah besar bagi orang lain untuk menggugat. Jika gugatan terhadap SK pelantikan anggota MRP dilayangkan dan Perdasi tersebut tidak direvisi, maka Kemendagri bisa terjerat hukum. Jadi kita pending, karena kalau kita teruskan untuk melantik mengukuhkan, orang yang tidak senang itu bisa menggugat surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengukuhkan hari ini. Saya mewakili Menteri Dalam Negeri untuk melantik. Ini ada celah untuk kita digugat. Kalau digugat selama Perdasi ini belum direvisi, maka bisa kita kalah kalau ini proses hukum dilanjutkan. Wetipo menyatakan nama 8 orang tersebut tetap ada, namun semua dikembalikan ke penjabat Gubernur Papua untuk melakukan review ulang terkait dengan keputusan yang sudah dikeluarkan. Reski Kurniawan melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura saat ini masih menyelesaikan kelengkapan dokumen laporan harta penyelenggaraan kekayaan negara. Berikut laporannya. Penjabat Sekda Kota Jayapura Robi Kepasawi menuturkan pemerintah Kota Jayapura saat ini masih menyelesaikan laporan harta penyelenggaraan kekayaan negara atau LHKPN. Kata penjabat Sekda, dalam pelaporan LHKPN 2023 masih ada beberapa OPD miss dalam menyelesaikan dokumen administrasi. LHKP pemerintah kota untuk tahun 2023 sesuai dengan tadi dijelaskan oleh Pak Inspektur itu semua kita sudah kirim, sudah terisi. Namun ada dokumen-dokumen seperti berita acara yang beberapa kepala bidang, kabak di OPD-OPD tertentu yang belum menyelesaikan juga, maksudnya belum kirim juga. Sehingga itu menjadi catatan buat kita, pemerintah kota, OPD-OPD, dan sekretaris, kepala bidang untuk berita acara tersebut harus dikirim. Sehingga benar antara yang kita laporkan sama dengan dokumen. LHKPN adalah laporan wajib aparatur sipil negara ASN yang dilaporkan ke KPK sejak ASN bersangkutan menjabat atau mutasi, dipromosikan, atau pensiun. Lina Umasugi melaporkan.
Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fahiri terus dorong peningkatan kemampuan penyidik dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Hal itu menjadi penegasan Kapolda pada sharing session yang membahas penanganan tindak pidana korupsi yang menghadirkan tim Satgasus Pencegahan Korupsi Presisi Mabes Polri yang dipimpin Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri Novel Baswedan. Kapolda Papua menekankan perlunya upaya penegakan hukum yang optimal, profesional, dan modern dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset negara. Kapolda mengakui proses pemindahan pemberantasan korupsi, namun yang tidak kalah penting adalah perlunya optimalisasi pencegahan korupsi yang lebih masif yang dilaksanakan di berbagai jenjang. Dengan demikian, ke depan kasus korupsi bisa dieliminir secara bertahap. Pendengar, pihak gereja dihimbau untuk mengedukasi umatnya menjadi pemilih yang cerdas pada pemilu 2024. Berikut laporannya. Pesta demokrasi akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Dalam perhelatan politik ini tentunya seluruh komponen masyarakat diharapkan dapat ikut serta menyalurkan hak suara untuk bisa bersama-sama menentukan pemimpin bangsa yang akan menentukan nasib negara ke depannya. Tak terkecuali umat Kristiani yang ada di Kabupaten Kerom. Di sela-sela pameran hasil bumi di Kerom, Bupati Kerom Peter Gusbager mengajak pihak gereja mengedukasi umatnya menjadi pemilih yang cerdas pada pemilu 2024. Kita akan menghadapi pesta demokrasi, pemilu, pilpres, pilkada. Kepada seluruh jemaat, seluruh pimpinan jemaat, pendeta-pendeta, majelis-majelis, saya berpesan, pastikan warga GKI adalah pemilih-pemilih yang cerdas. Sekali lagi, pastikan warga jemaat GKI Klasis Kerom adalah pemilih-pemilih yang cerdas. Menggunakan hak pilih, jangan golput, menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Republik Indonesia. Karena di saat itulah kita juga memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak menggunakan hak sebagai warga negara, kita juga tidak setia kepada Tuhan. Menurut Bupati Kerom Peter Gusbager, sebagai pemilih yang cerdas, tiap umat Kristiani harus memastikan nama pemilih sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap DPT atau belum. Salah satu caranya yaitu dengan mengunjungi kelurahan tempat tinggal. Bila belum terdaftar, warga yang bersangkutan harus melapor agar dapat dimasukkan ke daftar pemilih hasil perbaikan DPTHP. Mencari informasi soal para kandidat agar mengetahui siapa yang akan dipilih nantinya, serta aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu dan tidak menjadi golput. Lina Umasugi melapor. Pendengar, warta berita ini Anda ikuti melalui Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dinas Pertanian dan Pangan Papua sebut pengawasan sertifikasi dan registrasi pangan segar asal tumbuhan bagi pelaku usaha belum optimal. Berikut laporannya. Pengawasan dan pembinaan sertifikasi dan registrasi pangan segar asal tumbuhan bagi pelaku usaha di Papua dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya informasi terkait kebijakan kemudahan berusaha pada penyelenggara sertifikasi dan registrasi PSAT di daerah. Demikian disampaikan Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Papua, Yakatio Wakur, dalam sambutannya pada kegiatan rapat koordinasi sertifikasi dan registrasi pangan segar asal tumbuhan produksi dalam negeri usaha kecil PSAT PDUK di Jayapura kemarin. Yakatio mengatakan penyebab lainnya yaitu terbatasnya pengetahuan pelaku usaha tentang tata cara sertifikasi dan registrasi melalui online single submission atau OSS. Untuk itu diperlukan upaya kolaboratif dan sinergitas pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk memiliki kesepahaman dalam proses sertifikasi dan registrasi PSAT PDUK. Dikatakan rakor yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari upaya Dinas Pertanian dan Pangan Papua untuk membangun sinergitas antara penyuluh pertanian dalam melakukan pembinaan, selain itu pendampingan kepada petani selaku pelaku usaha PSAT PDUK, sekaligus meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur. Upaya pemerintah untuk memberikan penjaminan keamanan pangan salah satu melalui mekanisme perizinan pangan segar yang akan diendarkan oleh pelaku usaha. Pemerintah menyadari bahwa dengan
penyederhanaan proses perizinan akan berdampak pada pertumbuhan usaha-usaha baru yang tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan yang termasuk ke dalam PSAT adalah buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, dan rempah-rempah. Namun PSAT merupakan bahan pangan yang beresiko tinggi terhadap cemaran kimia, biologi, dan fisik. Mulai dari proses produksi, pasca panen, distribusi, penyimpanan, hingga proses penjualan sampai ke tangan konsumen. Berbagai cemaran yang mungkin terjadi dapat mengganggu kesehatan manusia sehingga perlu adanya penjaminan atau sertifikasi terhadap keamanan dan mutu PSAT. Lanjutnya, sertifikat dan registrasi PSAT PDUK adalah pemberian izin kepada pelaku usaha pangan hasil pertanian sebagai bukti pengakuan bahwa pelaku usaha pangan hasil pertanian tersebut telah memenuhi persyaratan dalam menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian untuk kategori aman dikonsumsi sesuai dengan tingkatannya. Reski Kurniawan melaporkan. Korem 172 Praja Wirayakti genap berusia 60 tahun. Di usianya yang ke-60 ini, Korem 172 Praja Wirayakti dan jajaran berkomitmen akan terus mengabdi di tengah masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen untuk mengenali, datangi, dan melayani. Korem 172 Praja Wirayakti genap berusia 60 tahun. Di usianya itu, Korem 172 dan jajarannya terus melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Ishak Pangemanan mengatakan, ulang tahun Korem 172 Praja Wirayakti ke-60 menjadi momen evaluasi terhadap berbagai tugas yang telah dilaksanakan Korem 172 Praja Wirayakti di tengah masyarakat. Sebab dalam pelaksanaannya, Korem 172 Praja Wirayakti sudah melakukan banyak hal, terutama dalam menghadapi berbagai dinamika sosial di tanah Papua. Lanjut Pangdam, berbagai dinamika tersebut diantaranya adalah saat terjadinya kasus rasisme tahun 2019 yang lalu, yang dengan mengedepankan pendekatan sosial akhirnya bisa diselesaikan dengan baik dan tidak meluas di tengah masyarakat. Selain itu, kiprah Korem 172 Praja Wirayakti juga teruji pada saat pandemi COVID-19 melanda. Pada saat itu, seluruh prajurit Korem 172 Praja Wirayakti juga ikut ambil bagian bersama dengan pemerintah dalam upaya menekan laju penyebaran COVID-19 dan juga optimalisasi pelaksanaan vaksinasi di tengah masyarakat. Dan yang tidak kalah penting untuk diingat adalah ketika Papua ditunjuk menjadi tuan rumah pelaksanaan PON ke-20 yang juga turut melibatkan prajurit Korem 172 Praja Wirayakti, terutama dalam hal pengamanan bersama dengan Polri di sejumlah venue PON dan sejumlah titik vital lainnya. Tegas Pangdam yang juga pernah menjabat sebagai Danrem 172 Praja Wirayakti ini, berbagai upaya yang dilakukan oleh Korem 172 Praja Wirayakti dalam memaksimalkan tugasnya di lapangan tidak lepas dari implementasi moto Korem 172 Praja Wirayakti, yaitu kenali, datangi, dan layani, yang kesemuanya terbukti efektif dalam membantu pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat. Kenali di sini kita mengenali permasalahan yang ada. Di tiap daerah berbeda permasalahan, tidak sama. Permasalahan di Lanijaya berbeda dengan di Yahukimo, berbeda dengan di Wamena. Diduga berbeda, sehingga harus dikenali itu secara spesifik untuk menentukan apa permasalahan sesungguhnya. Setelah itu mereka datangi, melihat langsung bagaimana kondisi akibat permasalahan itu. Setelah itu mereka melayani. Jadi bukan dengan operasi tempur, tetapi dengan melaksanakan komunikasi sosial, membantu pemerintah daerah sebagai bagian dari unsur Forkopimda untuk menyelesaikan semua permasalahan di daerah. Dan ini sudah bisa dilakukan semuanya dengan baik. Ini menjadi evaluasi kita bahwa langkah-langkah dengan cara damai, ini adalah yang tepat untuk diterapkan di Papua. Sementara itu, Danrem 172 Praja Wirayakti Brigjen TNI Dedi Hardono dalam sambutannya mengatakan berbagai keberhasilan pelaksanaan tugas dari Korem 172 Praja Wirayakti ini merupakan hasil dari rintisan dan pembinaan yang dilakukan oleh para sesepuh dan juga pendahulu di Korem 172 Praja Wirayakti. Oleh karena itu, sebagai bagian dari penerus bangsa yang mewarnai perjalanan Korem 172 Praja Wirayakti ini, seluruh prajurit Korem harus terus bergerak demi tercapainya tugas pokok Korem 172 Praja Wirayakti. Selama 60 tahun pengabdian, Korem 172 telah tumbuh dan berkembang secara dinamis dengan tandai adanya karya-karya nyata maupun keberhasilan yang semakin membanggakan kita semuanya. Tentunya tidak terlepas dari hasil rintisan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita, termasuk Bapak Pangdam sebagai Danrem menjabat waktu itu. Sehingga
Sudah tentunya kita menyampaikan rasa hormat dan bangga serta terima kasih kepada seluruh kita semuanya yang pernah menyumbangkan dedikasinya di Korem ini sehingga Korem ini sampai dengan sekarang ini bisa eksis dan melakukan tugas-tugas pokoknya dalam rangka mendukung Kodam 17 Cendrawasih. Dan Rem berharap melalui kegiatan positif yang dilakukan, prajurit dan seluruh satuan di jajaran Korem 172 Prawira Yakti bisa semakin profesional, hebat dan juga handal, sehingga Korem 172 Prawira Yakti akan semakin dicintai masyarakat di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan. Sebanyak 17 notaris dan 4 penyidik pegawai negeri sipil dilantik oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, Antonius Aryubaba, yang berlangsung di Jayapura Rabu kemarin. 17 notaris berasal dari Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Merauke, Nabire, dan Kepulauan Yapen. Sedangkan untuk PPNS di lingkungan pemerintah Kota Jayapura dan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Diharapkan mereka yang baru dilantik memiliki komitmen untuk kolaborasi dalam mewujudkan pemenuhan keadilan bagi masyarakat. Tentu bagi Bapak Ibu yang menjadi notaris dalam pelaksanaan tugasnya, Bapak Ibu akan juga diawasi oleh Majelis Kehormatan dan Majelis Pengawas notaris yang ada di tingkat provinsi tapi juga kota dan kabupaten Jayapura. Sehingga saya berharap setelah pelantikan ini dan dalam pelaksanaan tugas ke depan dapat berkoordinasi bersama dengan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan juga Majelis Kehormatan Notaris untuk pelaksanaan tugas Bapak Ibu ke depan. Saya berharap juga jangan sampai di wilayah kerja Papua dan 3 DOB baru ada muncul masalah-masalah yang berdampak pada kinerja notaris dan juga PPNS. Untuk itu fungsi pengawasan dari Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan tapi juga Korwas dari PPNS yang menjadi tanggung jawab dari kepolisian menjadi sesuatu yang terus akan kita koordinasikan, komunikasikan, dan terus meningkatkan akselerasi dalam mewujudkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan publik dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kita. Selain itu, diharapkan penambahan notaris dapat melaksanakan tugas dengan baik, mungkin dengan harus memiliki kepastian hukum dan pendekatan hukum bagi masyarakat agar penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan. Pendengar selanjutnya, yang terakhir kita beralih ke informasi olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Turnamen voli Yawi Cup tingkatkan potensi atlet di Kabupaten Jayapura. Berikut laporannya. Open Turnamen Voli Yabawi Cup kelima kembali bergulir yang berada di Kampung Doloklah, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Turnamen voli yang diinisiasi dari masyarakat Yabawi Kampung Doloklah itu disambut antusias tim dari Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura dengan total 22 tim putra dan 19 tim putri. Dibuka secara resmi oleh pejabat Bupati Jayapura Triwarno Purnomo. Triwarno mengatakan turnamen Yabawi Cup di Kampung Doloklah juga sebagai kontribusi dalam pengembangan olahraga voli di Kabupaten Jayapura. Animo peserta klub itu banyak sekali, seperti yang dilaporkan tadi. Dan selama 5 tahun kegiatan ini sudah dilaksanakan, dan ini menandakan bahwa turnamen voli Yabawi Cup ini sudah punya nama, sudah ikut berkontribusi positif dalam pengembangan olahraga di Kabupaten Jayapura, khususnya bola voli ini. Dan harapan kami bahwa turnamen voli ini menjadi wadah untuk penjaringan bibit-bibit atlet voli berbakat yang akan nantinya bisa mewakili Kabupaten Jayapura, bisa mewakili Provinsi Papua, dan juga bisa mewakili mengharumkan nama bangsa di event-event yang internasional. Sementara itu, Ketua Panitia Robi Ohe menyampaikan, Open Turnamen Yabawi Cup akan diselenggarakan hingga 30 November 2023 memperebutkan piala bergilir Yabawi dengan sistem setengah kompetisi.
Kebetulan ini open turnamen, jadi tidak dalam tata tertib pertandingan ini tidak ada batas usia. Ada beberapa tim yang mendaftar tim juniornya juga, seperti Black Arrow. Black Arrow ini kan salah satu klub di Kabupaten Jayapura yang sudah punya nama, dan kebetulan mereka juga daftar yang remajanya. Karena kebetulan timnya agak banyak di setengah kompetisi, nanti terbagi dalam 4 pool 4 pool putri dan 4 pool putra. Kemudian nanti sistemnya setengah kompetisi. Nanti sistem gugurnya di putaran kedua. Jadi nanti dari putaran pertama ini kita ambil 2 terbaik, kemudian diadu di putaran kedua sistem gugur, dan kemudian nanti kita ambil 4 terbaik untuk diadu di semifinal dan final. Robi juga mengungkapkan turnamen voli Yaboy Cup diselenggarakan atas inisiatif masyarakat dalam mengembangkan kreativitas di bidang olahraga dan menghindari hal-hal negatif. Kegiatan ini sifatnya spontanitas saja dari anak-anak kompleks Yabawi sini di Kampung Nolokla ini, dan kemudian didukung kebetulan Ibu Uce yang tadi itu sebagai donatur atau sponsor utama. Dan sebenarnya kita tidak punya visi atau apa yang besar, tapi kita berharap dengan kegiatan sederhana yang kita buat ini bisa mengalihkan perhatian anak-anak muda di sini dari hal-hal yang negatif, yang sifatnya negatif, supaya mereka bisa lebih banyak memikirkan hal-hal yang positif. Adi Irfan melaporkan. Pendengar, pelatih Persipura Jayapura Tony Ho mengaku masih optimis bersama tim Persipura Jayapura Mutiara Hitam di kompetisi Liga 2 meskipun belum berhasil memberikan 3 poin bagi timnya. Juru taktik Justin Spahn dan kawan-kawan itu tidak mau menyerah walaupun mendapatkan protes keras dari publik pencinta Persipura hingga diminta untuk mengundurkan diri dari kursi kepelatihan. Tony Ho saat ini belum kembali memberikan kemenangan untuk Persipura, namun masih optimis bisa memberikan kemenangan di laga lainnya. Dia katakan sejak awal tidak bisa berlangsung membangun komposisi skuad yang maksimal lantaran hanya memberikan waktu sangat singkat untuk mempersiapkan tim jelang Liga 2. Hingga waktu yang ada ini dimanfaatkan secara maksimal menjadikan timnya sebagai tim yang solid dan kuat. Persipura kini masih menyisakan 5 laga lagi, yakni 2 laga home menghadapi Sulut United dan Persiwara Waropen, serta 3 laga awal di markas Persipal Palu, Persiba Balikpapan, dan PSS Biak. Pendengar, Piala Dunia U17 di Indonesia tinggal 2 hari lagi. Namun nuansa euforia menyambut belum terasa sampai ke akar rumput di berbagai provinsi di Indonesia. Berikut laporannya. Penyelenggaraan Piala Dunia U17 atau FIFA U17 World Cup akan berlangsung di Indonesia 10 November sampai dengan 2 Desember 2023. Namun sampai H-2, nuansa Piala Dunia di Indonesia khususnya euforia gila bola di berbagai provinsi biasa-biasa saja. Apalagi di Papua, khususnya ibu kota provinsi Papua, kota Jayapura yang dikenal dengan Kampung Piala Dunia Dok 9 Jayapura. Apakah ini kurang greget dari Ketua PSSI dengan garis keturunannya ke provinsi? Ini ditanggapi baik oleh Ketua Kampung Piala Dunia Doksem Guntur Fonataba kepada RRI Jayapura. Kami melihat bahwa kami sejauh ini juga kami tidak melakukan kegiatan-kegiatan besar seperti Piala 5 tahun lalu di Qatar untuk yang kategori dewasa, karena dari PSSI sendiri presidennya ataupun presiden atau ketua PSSI-nya Erick Thohir sendiri mungkin mereka sejauh ini tidak kegiatan agar penggema dari Piala U17 ini bisa sampai di basis-basis akar-akar rumput rakyat-rakyat jelata untuk lalu di Qatar, sehingga Piala ini bisa masyarakat di akar rumput juga mereka bisa euforianya itu bisa naik. Walaupun ini kategori U17, tetapi pada saat ini itu sedikit berbeda karena Indonesia sendiri terbuat rumah, dan untuk menjadi tuan rumah itu sesuatu yang langka, itu membutuhkan 20-50 tahun baru sebuah negara bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia atau FIFA World Cup yang ditunjuk oleh FIFA langsung sebagai federasi tertinggi sepak bola dunia. Ketua Kampung Piala Dunia Daik Guntur Fonataba melihat Piala Dunia U17 di Indonesia sangat-sangat berharga sekali bagi bangsa Indonesia. Kapan lagi bahkan negara lain pun ikut antri sampai 20 hingga 30 tahun menjadi tuan rumah. Namun kita tuan rumah tidak menyambut
sampai ke akar rumput. Kalau dilihat masyarakat Indonesia juga penggemar berat sepak bola, apalagi Papua. Olahraga yang satu ini mengangkat harkat dan martabat orang Papua. Jack Anderi melaporkan. Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi. Sekian warta berita Fajar Papua pagi ini. Sebelum berpisah, kami ketengahkan fokus berita. Bertentangan Perdasi nomor 5 tahun 2023 pelantikan 8 anggota Majelis Rakyat Papua ditunda. Pemerintah Kota Jayapura masih menyelesaikan kelengkapan dokumen laporan harta kekayaan negara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Welly Untuboy. Selamat pagi.